ketidakpastian ya, antisipasi. Nanti kalau udah pengumumannya sudah fix, sudah pasti ya saya lihat memang market juga eventually pasti bakal kembali lagi rebound gitu. Nah, di tengah kondisi seperti ini memang kalau kita lihat yang akan terkena dampak yang paling negatif itu adalah yang secara cyclical ya, dalam artian yang pertama teknologi. Kalau kita lihat di sesi satu ini aja kan sektor teknologi juga turun cukup dalam ya. Sementara yang relatif lebih stabil di tengah mungkin kondisi market yang belum terlalu pasti yang masih dinamis ya, itu adalah sektor yang lebih defensif gitu ya, seperti consumer goods, kemudian di telekomunikasi itu akan lebih tahan terhadap dinamika pasar ya. Bagaimana dengan sektor transportasi? Harga BBM ini kan otomatis mempengaruhi sektor transportasi secara langsung. Iya, tentu dari satu sisi sebenarnya kalau kita melihat sektor transportasi akan lebih netral ya, dalam artian begini, di satu sisi kenaikan harga BBM tentu akan menaikkan cost-nya dari sektor transportasi, terutama transportasi umum. Tapi di sisi lain kalau kita lihat kenaikan harga BBM ini nanti sedikit banyak mungkin akan membuat shifting perilaku dari yang biasanya mungkin menggunakan transportasi pribadi kemudian lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum, sehingga volume transaksi ya, atau volume transportasi darat atau transportasi umum itu akan menjadi lebih naik. Jadi memang net-netnya akan tetap negatif, tapi dari negatifnya sendiri saya rasa dari sisi magnitude tidak akan besar sekali ya. Baik, tadi Anda katakan sektor teknologi. Mungkin boleh dielaborasi lagi seperti Mhm. apa Mas Wafi pengaruhnya terhadap sektor teknologi ini dan kalau memang nanti terdampak ini akan sebesar apa dampaknya? Karena kemarin kalau kita lihat sektor Mhm. teknologi ini ternyata menguat, ini bisa menjadi motor juga untuk penggerak IHSG berada di zona hijau. Artinya kalau memang ini ya, justru berbalik arah begitu berada di zona merah dengan juga market cap yang cukup besar di sektor teknologi ini akan sebesar apa mempengaruhi IHSG? Iya, kalau kita lihat sektor teknologi itu kan sebenarnya lebih bicara mengenai outlook ya. Jadi investor tuh banyak membeli saham-saham teknologi karena melihat outlook ke depannya, bukan melihat kondisi fundamental saat ini. Karena kondisi fundamental saat ini saya rasa memang rata-rata masih membukukan rugi bersih ya. Jadi investor mungkin yang beli saham berbasis teknologi mungkin tidak terlalu mengharapkan dividen juga, tapi lebih mengharapkan bagaimana growth ke depannya dan juga dari sisi capital gain-nya di situ ya. Jadi ketika kita bicara mengenai sektor teknologi itu memang kita melihat outlook ke depannya seperti apa dari sisi ekonomi secara makro. Apakah dia akan lebih ekspansif ataukah mungkin akan pertumbuhan ekspansinya atau GDP-nya mungkin akan lebih diturunkan gitu kan, dengan kondisi saat ini tentu walaupun ekonomi kita masih bertumbuh tapi kelihatannya kan dari sisi pertumbuhan GDP-nya akan sedikit diturunkan gitu kan. Nah, itu sedikit banyak pasti akan berdampak ke sektor teknologi. Jadi memang dampaknya secara tidak langsung ya, tapi dari sisi magnitude-nya cukup besar karena ya itu tadi yang disebutkan Mbak Anke, kapitalisasinya cukup besar di sektor ini. Baik, kalau kita lihat mungkin untuk saham-saham teknologi yang market cap-nya cukup besar ini kan GoTo, lalu ada Bukalapak juga. Apakah GoTo dan Bukalapak ini menjadi dua saham-saham teknologi yang akan terdampak paling berat jika memang BBM dinaikkan hari ini? Ya itu salah satunya ya kalau kita lihat ya. Dan kalau bicara mengenai spesifik isunya mengenai BBM, yang terkena dampak langsungnya tentu kan sektor otomotif ya. Itu akan terkena dampak langsung juga. Dan juga sektor industrial juga pasti akan terkena dampak langsung karena cost of goods sold-nya juga langsung sangat berkaitan ya dengan harga bahan bakar minyak atau BBM itu sendiri. Nah, tapi kalau misalkan kembali lagi ke sektor teknologi, ya itu tadi saya rasa dua saham tersebut ya, karena memang kapitalisasi pasarnya juga cukup besar, itu akan tetap berdampak juga terhadap kenaikan harga BBM secara tidak langsung. Baik, tadi Anda katakan saham otomotif, mungkin ada saham-saham khusus yang juga diproyeksi akan mengalami koreksi paling signifikan jika BBM subsidi dinaikkan? Iya, untuk saham berbasis otomotif kan kita hanya terbatas ya, hanya dua mungkin yang listing itu adalah Astra International dan Indomobil ya. Dan kalau kita lihat kenaikan BBM ini juga sedikit banyak mungkin akan sedikit menurunkan outlook penjualan kendaraan gitu ya, roda 4 baik itu roda 4 ataupun roda 2. Mungkin roda 2 akan lebih relatif lebih stabil ya, tapi roda 4 mungkin akan sedikit mengalami penurunan. Walaupun kalau impact-nya sendiri dari kenaikan BI rate mungkin banyak dari hasil analisa kita juga tidak terlalu signifikan dampaknya, tapi kenaikan BBM ini kelihatannya akan cukup berdampak